Jumpa lagi sahabat BW. Kali ini saya akan mengikuti video conference tentang supervisi mutu pendidikan di masa pandemi yang diadakan oleh LPMP Jawa Timur, yang diikuti oleh seluruh pengawas se-Jawa Timur, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur, juga beberapa kepala sekolah. Oke, ikuti video berikut ini. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya mulai. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala BLT, dari Bapak Kasih tadi, di situasi apapun kita, Bapak Ibu, tetap terus bergerak. Nah, ini sebagai pemanasan, mungkin sebagai pemanasan untuk program LPMP, nanti ada pelatihan lagi tentang supervisi mutu pendidikan. Ini mengawali untuk pemanasan dulu, yaitu supervisi pendidikan di masa COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang saya sampaikan kurang lebih 50 menit nanti Bapak Ibu. Itu ada 3 mekanisme supervisi. Nah, mekanisme supervisi ini saya tidak memberi garam di lautan. Bapak Ibu pengawas tahun lalu sudah melaksanakan ini supervisi di sekolah masing-masing, sudah didampingi oleh dari LPMP. Kemudian yang kedua, ini rekomendasi dan pendampingan supervisi. Di dalam mekanisme itu ada tahapan namanya rekomendasi dan pendampingan. Ini nanti yang akan jadi strength yang pokok yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tak kalah pentingnya adalah bagaimana pelaksanaan supervisi di masa pandemi. Nah, ini nanti akan saya simulasi Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, di Jawa Timur hanya kota Madiun ya yang zona hijau yang diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran, itu pun dengan syarat yang ketat. Yang lainnya masih belajar dari rumah, termasuk juga supervisi dari rumah. Bagaimana nanti? Ya, nanti akan saya simulasikan. Baik, sebelumnya kita dengarkan dulu Bapak Ibu curhat dari orang tua. Ini kalau tidak salah saya himpun mulai awal pandemi dulu itu. Jadi teman-teman guru itu ibarat kena musibah ya, tenggelam itu, apapun yang ada di sekitarnya itu dipegang demi selamat, termasuk teman-teman guru. Jadi belum siap untuk mengajar di situasi pandemi. Nah, ini salah satu icebreaker ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah viral Bapak Ibu. Mbak Betty, terdengar suara videonya? Oh,
Oh, audionya hilang. Kok putus? Dan kameranya rusak. Dan permasalahan lain terkait dengan gawe. WiFi tidak punya, paket data terbatas. Kadang datang ke sekolah dulu agar dapat sinyal WiFi. Ini terkait dengan sarana nomor 1 tadi. Sarana untuk pembelajaran online. Nomor 3, kemampuan IT saya masih kurang, meskipun tidak terlalu gaptek lah. Nah, mengajarkan online-nya bagaimana? Terus yang keempat, cara mengajar online itu yang bagaimana sih? Jadi masih banyak teman-teman guru, kita tidak bisa menutup mata Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Nah ini kembali lagi, terus apa tanggung jawab kita itu LPP dan Bapak Ibu pengawas melaksanakan supervisi mutu. Ini kita sudah tahu semua definisinya, yaitu proses mengawal upaya peningkatan mutu. Kita sudah tahu mutu itu ada 8 ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari keluhan guru tadi dan keluhan wali murid tadi itu mengganggu mutu di standar sarana prasarana dan standar proses pembelajaran. Jadi mengawal upaya peningkatan mutu di sekolah oleh LPMP dan pengawas sekolah. Nah ini Bapak Ibu mekanismenya kemarin itu, evaluasi dan seterusnya. Ini tidak saya jelaskan secara detail karena Bapak Ibu pengawas ini sudah paham semua. Itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana? Ini masih ingat Bapak Ibu ini? Kita reuni dulu. Saya masih ingat di LPMP pelatihan 4 hari supervisi mutu menuju ke sekolah yang telah ditentukan oleh LPMP. Ada yang naik kendaraan sendiri, ada yang naik mikrolet, sampai kepanasan. Terus dibagi tim, ada yang melakukan bagian A. Masih ingat ya Bapak Ibu, bagian A ini mengecek tentang pemahaman sekolah terhadap SNP dan pelaksanaan SPNP melalui wawancara. Bagian B adalah ingin mengetahui manajerial ya, manajerial, tanya jawab dengan kepala sekolahnya. Kalau tidak salah di SD Kutisari dulu ini. Kemudian bagian C adalah proses pembelajaran dan bagian D adalah bagaimana SKL siswa itu. Itu Bapak Ibu. Nah ini saya mengingatkan lagi, review lagi. Aspek-aspek yang disupervisi itu ada 4 secara umum itu. Bagian A, bagian B, bagian C, bagian D. Ini di situasi normal ya Bapak Ibu. Normal itu belum pandemi corona ini. Nah di masa pandemi ini apa Bapak Ibu? Nah itu dikelompokkan permasalahan seperti yang saya katakan tadi di keluhan guru tadi itu. Nah ini sarana, banyak saudara-saudara kita, sekolah-sekolah kita terutama yang di daerah 3T itu akses listrik itu belum ada. Nah ini mau melaksanakan pembelajaran supervisi online bagaimana? Nah ini yang jadi masalah. Terus gawe atau gadget atau sejenisnya, handphone, tablet dan seterusnya itu. Ini juga termasuk sarana prasarana. Yang ketiga adalah koneksi internet, WiFi, paket data. Nah ini kalau Bapak Ibu pakai paketan pun kalau selama 2 jam berapa giga sudah Bapak Ibu. Ini sekali. Nah nanti kalau guru mengajar berkali-kali, nah ini jadi koneksi. Jadi semua sudah lengkap, listrik ada, gawe ada, kondisi ternyata terhalang oleh sesuatu sehingga lemot begitu. Ini Bapak Ibu seperti manajer. Berikutnya adalah bagian C ini Bapak Ibu. Ini kebutuhan saat ini. Nah, kemampuan guru di dalam penggunaan media pembelajaran online ini Bapak Ibu. Ini yang kalau saya belum membaca hasil survei sih, tapi kalau saya lihat dari pelaksanaan pelatihan online itu masih banyak teman-teman guru yang lemah. Kemarin saja saya cek buat Google
Sites ya. Google Sites itu kan sederhana sekali, tidak butuh orang pandai IT, tidak butuh orang pinter, tapi mau saja itu juga banyak yang belum mau. Ini Bapak Ibu, kalau menurut saya kebutuhan pokok di pembelajaran online ini wajib dikuasai oleh guru. Bagaimana penggunaan Google Drive, Google Form. Nah sekarang lagi tren Google Form, soal-soal dibuat secara online, anak-anak jawabnya di portal-portal pembelajaran. Ini juga tak kalah pentingnya karena sebagai gurunya anak-anak di siswa nanti, di rumah nanti. Google Classroom, ini saya beri tanda tebal Bapak Ibu karena saya nanti mempraktekkan supervisi mutu pendidikan dengan aplikasi Google Classroom. Gratis ini Bapak Ibu. Cukup mudah. Terus Google Sheet. Kalau sudah paham teman-teman guru, kalau sudah mempunyai sarana ini dan sudah menguasai kemampuan online, baru pembelajaran itu bagaimana. Nah ini Bapak Ibu kurang lebih hal pokok yang perlu kita jamin, kita bantukan kepada teman-teman guru LPMP dan Bapak Ibu pengawas. Baik, ini mekanismenya, materinya, itu kita sudah tahu semua, mulai petakan dan validasi kondisi sekolah. Jadi di situasi pandemi ini supervisor dituntut untuk memetakan, memvalidasi kondisi sekolah. Datang ke sekolah, nah ini kalau datang ke sekolah ini dua kemungkinan. Kalau di daerah merah atau hitam seperti Surabaya Raya ya mungkin, nah ini melalui online. Memberikan rekomendasi juga solusi pendampingannya juga melalui online. Evaluasi dampak. Nah ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan nanti. Ini ada tiga kebutuhan tadi itu. Satu, sarana prasarananya. Dua, kemampuan menggunakan medianya tadi, Google Drive, Google, kemudian merangkum dalam pembelajaran dan penugasan. Baik Bapak Ibu, satu persatu Bapak Ibu ya saya bahas ini. Ini mengingatkan lagi dan saya hubungkan di masa pandemi. Langkah pertama di supervisi mutu pendidikan adalah supervisor memverifikasi dan memvalidasi kondisi sekolah saat ini. Nah ini berdasarkan rapot mutu, nah kita sudah tahu semua di BMP itu sudah di cut off ya Bapak Ibu ya, ada sesuatu. Kemudian kalau melakukan observasi mungkin tidak boleh Bapak Ibu karena masa pandemi. Mungkin wawancara boleh, tapi dengan cara online. Diskusi terpumpung pun juga dengan daring. Studi dokumen pun dengan daring. Nah, caranya bagaimana nanti? Nah, nanti ada sesi berikutnya. Nah, memvalidasi atau membangun kondisi sekolah ada 4 bagian. Tadi ya saya beri jarak begini, kurang lebihnya secara garis besarnya seperti ini. Pemahaman standar, sosialisasi standar, penerapan siklus SPM. Singkatnya ini memotret sekolah itu sudah paham belum tentang SMP dan pelaksanaan SPM. Nah, yang 5-8 ini adalah tentang manajerialnya, bagian B tadi. Bagaimana dokumen 1 sekolahnya, dokumen 1 ini tahun ajaran baru, sudah siapkah sekolah di dokumen 1 di masa pandemi? Ini mungkin sama atau beda? Ya jelas berbeda Bapak Ibu dengan masa normal. Dan kondisi halaman ruangan sekolah sudah disemprot dan tugas, sarana pembelajaran daring. Nah ini yang saya tebalkan itu yang jadi di permasalahan tadi itu, bagaimana sarana pembelajaran daring di sekolah itu bandwidth-nya sudah ada internet, kapasitasnya, bandwidth-nya itu sudah cukup enggak, kemampuan guru menggunakan media online. Nah ini ada akselerasi pembelajaran internet, kita dipaksa untuk belajar internet tadi. Berikutnya pelaksanaan pembelajaran dan seterusnya. Ini
ini nanti Bapak Ibu hal-hal yang dipetakan. Hitam-hitam ini yang situasi pandemi. Kalau yang lainnya saya kira Bapak Ibu sudah paham semua. Yang lain. Baik, saya lanjutkan. Kalau sudah dipetakan, divalidasi, maka langkah berikutnya adalah dianalisis. Ditentukan mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Nah, seperti dulu Bapak Ibu, hal yang sudah baik dan yang belum baik itu yang mana? Misalnya saja 90% sudah memahami standar, telah menyosialisasikan standar, menerapkan siklus SBMP. Bisa menyimpulkan ini caranya bagaimana Pak, kira-kira apa datang ke sekolah, padahal kan tidak boleh. Nah, nanti ada caranya di sesi akhir nanti. Nah, anggap saja yang belum baik, seperti yang saya katakan tadi itu, 4 hal tadi. Sarana pembelajaran daring. 80% guru belum bisa menggunakan media online. Misalnya saja seperti itu. Terus 90% guru kesulitan melaksanakan pembelajaran daring. Gimana sih cara mengajarkan online itu? Terus 90% pemberian tugas membebani siswa dan orang tua siswa. Karena tidak punya kemampuan pembelajaran online, sehingga model pembelajaran offline dibawa ke online itu. Nah, ini selanjutnya setelah tahu ini, maka diberi rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Nah, diberikan solusi Bapak Ibu supervisornya. Dari analisis-analisis yang belum baik tadi, yang sudah baik tadi itu diberikan solusi. Fokus kita, ya mungkin kalau ini skala prioritas, mungkin yang paling mendesak itu yang pertama. Nah, solusinya adalah misalnya saja Bapak Ibu, sudah jelas Bapak Ibu, kita sudah tahu semua, kalau sarana pembelajaran daringnya masih kurang, maka rekomendasinya adalah pengadaan sarana. Kalau 80% guru belum bisa menggunakan media online, maka rekomendasi dari supervisor adalah diadakan pelatihan tentang penggunaan media online. Dan ini sudah marak sekarang Bapak Ibu. Marak sekali webinar-webinar, pelatihan-pelatihan tentang penggunaan media online. Contohnya di rumah belajar itu ya, di Pusdatin itu level 1, level 2. Kemudian 90% guru kesulitan melaksanakan pembelajaran daring. Juga ada pelatihan guru, bagaimana melatih guru. Ini di LPMP beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan. Kok putus sebentar ya sahabat BW, masih nunggu karena jaringan terputus. Kok lama ya? Selanjutnya adalah dituangkan di dalam RKAS. Dan begitu Bapak Ibu, urutannya gitu ya. Nah, kita sudah tahu semua, untuk dana BOS bisa dialihkan untuk pengadaan sarana atau kegiatan lain di masa pandemi ini. Mungkin berubah ini RKAS-nya ini. Nah, ini tidak saya bahas, Bapak Ibu pengawas sudah paham sekali nih, sudah membina ke kepala sekolahnya bagaimana penggunaan dana BOS untuk kegiatan pembelajaran online ini.
disuruh milih ya, guru apa kepala sekolah itu milih mana yang paling urgen, mana yang paling diutamakan. Kemudian kalau sudah memberikan saran, maka Bapak Ibu pengawas mendampingi. Jangan lupa Bapak Ibu mengadakan pendampingan. Nah, kira-kira ketika sekolah mengadakan pengadaan pembelian sarana, pendampingan Bapak Ibu supervisor apa kira-kira? Nah, itu mungkin sebagai pengarah, mungkin sebagai apa ya, agar pembeliannya, pembelajaran itu benar-benar efektif, efisien. Kemudian ada saran tentang pelatihan guru menggunakan Google Form. Wah, ini saya sendiri yang mendampingi melatih. Nah, ini Bapak Ibu. Perannya Bapak Ibu supervisor di nomor 2 ini sebagai narasumber dalam kegiatan pelatihan guru. Fokus saja Bapak Ibu. Fokus saja misalnya penggunaan Google Form gitu saja untuk membuat soal-soal online itu. Berikutnya nanti pelatihan guru lagi tentang apa. Jadi pendampingan ini adalah peran serta Bapak Ibu supervisor di dalam rekomendasi. Singkatnya itu tidak merekomendasikan saja, tapi ikut terlibat. Syukur-syukur terlibat yang paling dekat sebagai narasumber, mungkin nanti sebagai pendamping atau sebagai supervisornya juga, ya pengarahnya juga. Kalau tentang Pandai IT itu di daerah pengawasan Bapak Ibu, banyak teman-teman guru diidentifikasi siapa teman-teman yang juga pandai IT. Nah, itu dijadikan narasumber itu kan untuk melatih teman-temannya sendiri. Nah, Bapak Ibu, ini saran untuk rekomendasi dan pendampingan di masa pandemi. Jadi ini saran saya ya, Bapak ya nanti. Baik, ini nanti di akhir sesi aja Bapak Ibu. Lanjutkan. Nah, ini bagaimana media supervisi. Apa media supervisi yang dipakai di pandemi? Bapak Ibu, saya merekomendasikan pakai Google Classroom, Bapak Ibu. Ini cocok sekali Bapak Ibu. Nah, kemarin saya sudah membuat itu Bapak Ibu kelas gitu ya, kelas ini umpamanya. Misalnya saja saya sebagai pengawas Bapak Ibu. Nah, maka saya membuat kelas-kelas di sini Bapak Ibu di Google Classroom. Betul-betul sekolahan misalnya saja yang ini SD maju. Nanti saya kelompokkan ini SD maju. Ya, jadi salah lebar, saya sebagai supervisor, saya sebagai pengawas, ini sekolah binaan saya. Misalnya saja binaan saya sebanyak 20 misalnya saja. Nah, ini terlihat juga yang terlihat. Terus SD Jaya, SD Unggul. Nah, disinilah Bapak Ibu proses kegiatan supervisi itu dilaksanakan. Nanti saya praktekkan setelah ini. Berikutnya Bapak Ibu, kalau saya ingin mengamati pembelajaran di kelas bagaimana, maka berikutnya adalah ini ada Google Classroom. Tetap menggunakan Google Classroom. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, ini ada guru telah menggunakan Google Classroom ini dengan siswa-siswanya Bapak Ibu yang di bawah. Ini gurunya, Bu Asmaul Husna. Ini gurunya, ini murid. Ya. Jadi proses pembelajaran di sini, aktivitas pembelajaran itu berupa apa saja? Berupa chatting, ya, chatting tanya jawab. Video terjeda kembali. Harap sabar, sebentar lagi akan connect.
lama ya. Halo. Halo. Tugas tuh. Iya, terputus kembali sahabat WW. Setelah ini mungkin akan connect kembali ya, seperti inilah. Coba kan tak kelewatan material terlalu banyak. Saya tidak menghubungi Bapak Ibu. Nanti ini di bahasan yang lainnya mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah paham Google Classroom, ada yang belum. Jadi Bapak Ibu di sini itu sudah tersedia gratis ya aplikasi Google Classroom seperti ini. Nah, kalau sudah dibuka Google Classroom, ini saya online Bapak Ibu, ini hanya ingin, nah ini kelas saya Bapak Ibu, ini Google Class milik saya. Nah, kalau saya nambah kelas ya tinggal tambah saja sini buat kelas gitu. Nah, saya akan buat kelas. Misalnya saja kelas ini saya upamakan lembaga. Misalnya saja tadi karena itu SDN Maju Jaya tadi sudah ya, SDN cerdas misalnya saja. Ya SDN ya buat ini ya. Nah, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, saya tunjukkan nanti aktivitas supervisinya itu bagaimana aktivitas supervisinya. Nah, ini saya sudah bisa membentuk kelas baru lagi. Terserah kelas di sini adalah sekolah binaan saya. Coba Bapak Ibu sekarang saya lihat ke ini SD Aju ini. Nah, ini sudah ada dialog Bapak Ibu. Di supervisinya di sini. Assalamualaikum Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu anggota TPMPS. Untuk kegiatan supervisi di masa pandemi ini kita laksanakan dengan cara daring. Secara detail kegiatan ini dapat dilihat di tugas kelas. Terima kasih. Nah, ini ada tugas kelas Bapak Ibu di sini di atas sendiri. Nah, tugas-tugas yang akan disampaikan oleh pengawas, saya selaku pengawas, saya nagihnya di sini. Nah, ini saya bagi petakan dan validasi urutan tadi itu. Hasil analisis, rekomendasi solusi ke depan, pendampingan pelaksanaan solusi sampai evaluasi. Coba kita lihat Bapak Ibu. Penetapan saya selaku pengawas dengan kepala sekolah dan TPMPS. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini. Selanjutnya mohon diposting. Nah, saya ini sebagai supervisornya Bapak Ibu memberikan. Selanjutnya mohon diposting berkas-berkas berikut ini. Berkas 1, dokumen 1 tahun 2020. Berkas 2, RKAS tahun 2020. Ini contoh saja itu ya. Berkas RPP. Terus mohon diunggah halaman sekolah. Nanti difoto atau di video. Karena supervisornya kan tidak bisa datang ke sekolah karena pandemi. Foto dan videonya kalau difoto, terus ruangan-ruangan kelasnya gitu. Ini percakapan saya menggali data di sekolah itu. Kemudian kita lihat, ternyata tim TPMPS-nya, ini namanya ini hanya simulasi ya, telah memposting Bapak Ibu atas permintaan saya tadi. Nah, ini diposting di sini. Kita lihat. Nah, yang telah diposting adalah sesuai, ini contoh saja Ibu ya. Nah, ini berkas sebelah kanan ini, berkas 1 dokumen 1, sehingga saya melihat satu ini. Kemudian berkas 2R. Nah, ini ada berkas 3 tentang RPP-nya, ini contoh saja Ibu ya. Nah, simulasi saja. Terus saya minta difoto, di video kan kondisi ruangan-ruangannya itu di sini. Misalnya saja ini videonya, sorry video. Nah,
supervisi dilakukan secara daring. Banyak Bapak Ibu media-media itu pakai, misalnya saja pakai WA Group juga bisa. Tapi kalau WA Group ya, video terjeda kembali sahabat ini sabar ya, karena sebentar lagi akan connect kembali. Sabar. saya melihat di kelasnya guru ini tadi ada 30 juga saya lihat. Nah, ini belum diberi nilai saja, yang diberi nilai hanya 1 saja, diserahkan 17, diberikan 11. Jadi singkat kata Bapak Ibu, kita masuk ke kelasnya, kelas online guru dengan masuk seperti itu tadi, namanya Google Kelas tadi. Itu Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan supervisi ya. Waktu saya masih 15 menit Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi tentang saran rekomendasi untuk rekomendasi dan pendampingan. Sekali lagi saya ulang lagi Bapak Ibu, di media yang dipakai untuk supervisi mutu, kalau benar-benar itu tidak boleh tatap muka, nanti kita tetap jalan supervisi, tetap jalan apapun keadaannya. Tadi Bapak pimpinan di LPMP mengatakan seperti itu ya. Maka menggunakan sarana Google Classroom. Pertanyaannya, guru-guru saya belum bisa Google Classroom. Nah, rekomendasinya adalah pelatihan. Nah, itu kemudian itu tadi supervisinya ini, kemudian ini ke kelasnya. Google Class kita pakai sarana untuk supervisi ya. Ini Bapak Ibu, yang menurut saya yang paling efektif menggunakan Google Classroom. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan bagaimana rekomendasi pendampingan di masa pandemi. Bapak Ibu pengawas yang saya hormati, ini mungkin ini sekedar sharing saja, ini juga sudah ya sampaikan di forum-forum pelatihan itu, bagaimana strategi mengajar. Ini tentang pembelajaran ya Bapak Ibu ya, tentang pembelajaran di masa pandemi. Ini sebetulnya domainnya dikhususkan untuk guru sebetulnya, tapi Bapak Ibu kepala sekolah kita harus paham materi yang diajarkan di siswa selama pandemi itu ada 4 Bapak Ibu. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah materi formal, yaitu KIKD itu. Lalu bagaimana caranya? Nah, ini caranya Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, ini masa pandemi, berbeda dengan masa normal. Teman-teman guru banyak yang terjebak membuat perencanaan itu dari buku guru ya Bapak Ibu ya. Ingat, buku guru itu buku masa normal Bapak Ibu. Sehingga apa yang harus Wah, terjeda kembali sahabat kiri. Kita tunggu lagi, sebentar lagi pasti akan connect kembali. Sabar ya.
kalau saya menyarankan membuat perencanaan itu 1 minggu Bapak Ibu. Kalau setiap hari ya boleh, tapi nanti teman-teman guru akan kedodoran. Mungkin hanya ya poin-poinnya saja gitu. Ini yang dari sini nanti itulah Bapak Ibu akan muncul program tahunan, program semester, silabus dan lain-lainnya dalam masa pandemi. Jadi ini mulai nol lagi Pak Ibu. Belum ada buku panduan, belum ada buku teks di masa pandemi. Semua mulai nol Bapak Ibu, sehingga membuat adik-adik sendiri. Nah, ini tantangan bagi kita semua Bapak Ibu. Yang semula itu dulu kan kita teman-teman guru kan sudah itu cepat gitu ya. Program tahunannya sudah ada punyanya teman, kemudian buku teksnya ada, kemudian tinggal make lah gitu. Nah sekarang di masa pandemi ini semuanya belum ada. Baik, saya ulang lagi, koordinasi ya untuk mulai satu dulu. Guru mapel SD, ini untuk jenjang SD, koordinasi dengan guru kelas. Nah, yang kedua, guru mapel di SMP, SMA, SMA, koordinasi antar guru. Ini jangan sampai seperti keluhan wali murid tadi, Bapak Ibu. Guru fisika memberikan tugas, guru bahasa memberikan tugas, guru IPS memberikan tugas pada hari yang sama. Nah, itu nanti yang membuat siswa tidak sehat karena terbebani di rumah. Nah, koordinasi Bapak Ibu. Senin itu misalnya saja di SMP 1 itu. SMP 1 kelas 7 misalnya saja, itu nanti apa saja itu. Mapelnya apa saja. Jadi semua guru berunding untuk membuat pemetaan. Baru kalau pemetaannya sudah jadi menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang KAD tadi itu. Jadi tiba saatnya teman-teman guru ini mengacu ke tadi. Teman-teman banyak ini, teman-teman guru, terutama SD itu. Kalau mengajar itu yang dilihat buku gurunya itu ya. Jadi mana bukunya, mana LKS-nya, saya ajarkan gitu. Nah sekarang semua nol semua. Yaitu dimulai dari nol menelaah KD. Kemudian, nah untuk telaah KD ini Bapak Ibu, ini sering ditanyakan guru. Bisa tematik, kalau tematik itu membuat pemetaan sendiri. Kalau Bapak Ibu masih mengacu pemetaan di buku guru akan jadi penjajah itu nanti, akan membebani guru sendiri itu. Sehingga membuat pemetaan sendiri. Kemudian mapel sesuai dengan buku teks. Nah, ini juga begitu Bapak Ibu, membuat mapel KD tertentu. Artinya gini Bapak Ibu, semua guru, baik guru kelas maupun guru mapel, intinya adalah menelaah. Jadi menelaah tentang materi-materi mana yang akan digunakan. Nah, kalau sudah dibuatlah rencana pembelajarannya. Nah, rencana pembelajarannya juga rencana pembelajaran online, Bapak Ibu. Ini hasil kemarin kami pelatihan di LPMP dengan teman-teman guru. Wah, saya senang sekali. Ternyata banyak yang pintar ini. Katakan saja ini, misalnya saja materinya ini Bapak Ibu tadi, materinya tentang matematika gitu. Siswa memperhatikan tayangan video di portal rumah belajar. Nah, ini. Jadi siswa nanti cukup klik di sini. Di sini sudah melihat video. Kemudian guru sudah menyiapkan. Siswa mengamati tayangan materi dari YouTube. Karena nanti yang sebagai guru siswa kita di rumah itu adalah ya ini yang jadi guru itu. Bapak Ibu, portal-portal rumah belajar, YouTube lah kita arahkan. Siswa mengerjakan soal latihan di Google Drive berikut ini. Nah ini Google Drive-nya guru. Sehingga perlu pelatihan guru bagaimana menggunakan Google Drive. Jadi cukup klik di sini atau di scan QR-nya ini. Pembahasan
oleh guru secara online menggunakan aplikasi Zoom. Ini Zoom yang gratis kan 40 menit Bapak Ibu. Monggo lah nanti itu. Penilaiannya juga begitu, diklik di sini. Jadi singkatnya Bapak Ibu, sebelum membuat perencanaan mengajar, kemampuan-kemampuan guru yang harus dimiliki guru adalah seperti ini. Portal pembelajaran, kemudian harus menguasai portal pembelajaran yang gratis dan lengkap itu Rumah Belajar Bapak Ibu. Kemudian video pembelajaran, jadi kalau tidak ada di YouTube, Google Drive, online meeting, Google Form yang tadi. Nah ini syaratnya harus dikuasai guru sebelum membuat itu. Berikutnya Bapak Ibu, ada yang membuat 1 minggu seperti ini Bapak Ibu. Nah ini juga langkah terobosan yang cukup bagus Bapak Ibu. Ini lagi-lagi karena masa pandemi Bapak Ibu, maka sudah tidak detail lagi mungkin. Jadi kemarin itu ada di RPP, teman-teman yang dikumpulkan itu pakai problem based learning, problem, lalu saya koreksi, itu dalam jalan Pak, dengan pakai model pembelajaran project based learning, itu masa normal, begitu. Terus gimana ya, poin-poin saja, setelah didik membaca teks yang disediakan guru, klik ini, peserta didik mendiskusikan dan seterusnya. Ini untuk hari Senin syaratnya itu. Ini hari Selasa, hari Rabu dan seterusnya. Insya Allah Bapak Ibu, kalau ini RPP dibuat oleh teman-teman guru, ya insya Allah akan dilaksanakan sendiri. Kalau ini di copy paste oleh teman-teman guru yang lainnya, nah itu ya nggak cocok. Wong ini pembelajaran khas di kelasnya guru itu tadi. Kurang 5 menit Mbak Betty ya, sebelum diingatkan. Nah, kemudian ini Bapak Ibu ada lagi yang efektif lagi, dituangkan dalam RPP Maya Bapak Ibu. RPP Maya artinya ya di Google Site. Ini juga gampang sekali, dan masih banyak teman-teman guru yang sudah membuat Google Site. Yang saya memeriksa RPP-nya teman-teman guru ya dari RPP ini, hanya dikiringi link saja, kemudian saya klik, nah saya tahu ini RPP-nya. RPP-nya itu bentuknya tetap seperti ini, jadi tetap seperti ini, misalnya saya seperti ini, tapi namanya Google Site ya seperti website ya, website pribadi itu. Wah keren Bapak Ibu. Ini senang saya kalau dengan teman-teman guru untuk membuat itu. Nah ini ada RPP Maya, ada kelas Maya. Yang kelas Maya tadi itu Google Classroom yang saya demokan tadi itu. Itu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu Mbak Betty untuk kegiatan ini. Bentar Mbak Betty, kurang sedikit Mbak Betty. Kurang 3 menit lagi. Oke, nah ini saya ingatkan juga teman-teman pengawas, Bapak Ibu pengawas, jadi penekanan saja di pembelajaran itu ya apa sih materinya yang diajarkan oleh guru-guru itu selama masa pandemi, gurunya dari rumah, siswanya di rumah, maka materinya itu yang ideal nomor 1 sudah saya jelentrehkan tadi. Kemudian psikologi siswa, maksudnya itu bakat siswa, multiple intelligence siswa, atau materinya adalah solusi atas problem rumah, misalnya kamar kotor, ruangan yang kotor, atau profesi orang tua. Oke, ini kemudian siapa yang mengajar? Yang mengajar siswa dari rumah itu adalah satu gurunya sendiri, langsung tatap muka seperti saya dan Bapak Ibu saat ini itu, dan tidak langsung, atau kalau dalam bahasa sebagai itu pembelajaran daring dan luring gitu. Kemudian sebagai pengajar lagi adalah portal-portal pembelajaran TVRI ini. Nah sekarang sudah galak-galaknya Rumah Belajar dan portal belajar lainnya. Mesin Google ini tanpa pandemi Bapak Ibu kita sudah laksanakan. Dan yang terakhir adalah orang tuanya. Ini saya titip pesan ke orang tuanya.
ini banyak sekali sekarang yang jadi siswa itu orang tuanya. Adik saya sendiri, nggak usah jauh-jauh. Itu kalau ada ajaran penjelasan itu, dia yang nyemak, anaknya itu bermain. Yang kerjakan tugas orang tuanya juga gitu Bapak Ibu. Nah, terus ketika mengajari tidak bisa karena dia profesinya bukan mulai masalah-masalah dan seterusnya. Oke, saya kira itu Mbak Betty dari saya Mbak Betty tentang supervisi mutu di masa pandemi. Saya kira itu, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf mungkin ada sesuatu yang kurang jelas, kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham atas materi yang telah disampaikan terkait supervisi mutu pendidikan di masa pandemi COVID. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang sudah diajukan melalui chat. Ini mohon izin untuk share, sudah saya tuliskan. Di share screen Mbak Betty kalau bisa. Saya nggak melihat ya. Saya kumpulkan juga pertanyaan-pertanyaan. Sudah bisa terlihat Pak Ilham? Belum. Nah, sudah. Nah, sudah, Mbak. Saya baca dari Bapak Imron Kabupaten Gresik. Ada 3 siklus dalam Merdeka Belajar: komitmen dalam tujuan, mandiri dalam cara, dan refleksi. Bagaimana mengevaluasi Merdeka Belajar bila dikaitkan dengan pembelajaran di kelas yang masih didominasi oleh guru? Bagaimana inovasi LPMP menghadapi permasalahan tersebut? Oh, ini kalau yang nomor 1 ini masa yang diceritakan masa normal ya Pak Imron ini ya. Kalau di masa pandemi tadi sudah jelas yang mendominasi guru ya. Dominasi guru itu maksudnya melalui perintah, kemudian alurnya melalui cat dan pengumpulan tugas. Bagaimana mengelaborasi Merdeka Belajar bila dikaitkan pembelajaran di kelas yang masih didominasi guru? Nah, ini sudah umum sekali Pak. Intinya itu orientasi gurunya itu adalah orientasi mengajar ke siswanya ya Pak Imron ini ya. Yaitu pembelajaran siswa aktif, student center learning. Saya tahu ini mengapa kok dikasih oleh guru ini, saya tahu ini. Karena pemikiran mindset gurunya itu adalah mengajar untuk menyiapkan siswa menjawab soal tes, teaching to the test, hasilnya bagus. Dan juga mindset dari guru ini mengajar itu transfer knowledge gitu, menyampaikan itu. Bukan 3 itu, menanamkan karakter, menjadikan anak literate dan kompetensi empati. Bagaimana inovasi LPMP menghadapi permasalahan tersebut? Wah, ini kami tak kurang-kurang Pak Imron yang dilakukan oleh LPMP gitu, melalui pelatihan terutama itu di aktivitas yang lainnya itu baik secara resmi maupun resmi itu termasuk ini inovasi LPMP menghadapi masalah tersebut adalah dengan supervisi mutu ini. Di dalamnya ada pembelajaran tadi, bagian C tadi. Berikutnya Bu Husnul Probolinggo. Kompetensi guru sudah mampu dengan berbagai sarana daring, Google Classroom, Google Form. Permasalahannya adalah orang Tewasindo memiliki sarana dan kemampuan memadai. Hanya tatap muka yang takut karena tatap muka masih boleh ketutupan Mbak Siti. Bacaan ya Pak? Karena tatap muka masih belum boleh, maka solusi yang bisa dilakukan hanya pemberian tugas secara manual. Bagaimana solusi terkait terhadap kelemahan ini? Ya, ini kalau ini memang saya sulit jawab ya.
sebab antara sarana itu sama sarana tadi itu gawe sinyal wifi dengan orangnya tadi itu ibarat dua sisi mata uang. Kalau saya ngatakan lagi itu ibarat kendaraan sama supir. Supir itu gurunya sudah pandai Google Classroom, tapi tidak punya kendaraan, ya, tidak akan sampai ke Surabaya itu. Nah itu solusinya, saya tidak tahu ya cukup apa enggak, yaitu bos yang dialihkan ke sana. Kalau memang betul-betul tidak bisa, ini kemarin dari teman Jember itu saya cukup tertarik itu ketika pelatihan kemarin. Jadi dia itu membuat di lembar kertas seperti ini, lembar kertas berisi tugas-tugas itu, kemudian ke rumahnya anaknya diberikan itu. Pak, anaknya itu pandai, tapi orang tuanya tidak mampu, orang tuanya tidak mempunyai HP, dia tidak mempunyai HP, bagaimana nih Pak Ilham? Akhirnya ya itu tadi, berkorban ya, membuat di lembaran tugas terus diberikan. Bu Stiorini, ya, itu yang bertiga Bu Stiorini ya Mbak. Apakah dalam melakukan kegiatan supervisi harus menggunakan Google Classroom? Mengingat berbagai sarana daring seperti dikuasai oleh guru dan sekolah selain tidak harus, tadi sudah saya katakan tidak harus Google Classroom, yang familiar saja WA bisa, WA Group bisa, WA Group, jadi WA dari ini, kemudian Facebook juga bisa, Facebook bisa semuanya. Mudah mempelajarinya, kemudian mudah menggunakannya, tidak apa-apa, tidak harus Google Classroom. Yang penting kedua belah pihak, antara supervisor, antara yang supervisor itu sudah. Kalau di WA Group misalnya saja, khawatir itu kalau sudah buka WA Group, nah itu akan terpancing buka chat-chat yang lain gitu. Kalau di Google Class itu fokus memang sudah dari situ tadi. Itu Mbak Betty, biasanya banyak lagi ada yang pertanyaan langsung mungkin. Atau saya baca di chat ini ya, atau sudah ada, hanya itu saja? Ada Pak, sebentar saya cek lagi. Kita bisa ajukan peserta untuk langsung bertanya ya Bapak, karena mengingat waktunya juga masih ada. Pak Ilham, monggo langsung saja yang raise hand. Tolong dibantu, monggo Bapak Ibu peserta yang mau mengajukan pertanyaan sakit langsung raise hand. Tolong bantuannya nanti Mas Yogi, Pak Jaryono. Ada dari Pak Sutarjo, Mbak Betty. Pak Sutarjo. Monggo. Ada Pak Sutarjo LA, ini karena penamaannya tidak berdasarkan ketentuan, tidak memakai daerah, saya tidak tahu daerahnya mana. Kalau Sutarjo LA itu mestinya Lamongan. Silakan di unmute speakernya Pak. Sudah bisa Pak Sutarjo? Ya, terima kasih. Ya, kami dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kemarin dari teman-teman guru dan pengawas itu membuat sebuah buku untuk pembelajaran luring dan daring, khususnya nanti pada semester 1 2020-2021. Materinya tetap mengacu pada kurikulum 2013. Nah ini nanti kami tidak yakin betul bisa berjalan dengan baik karena kondisi wilayah. Mungkin kalau daerah perkotaan itu bagus, ya mungkin bisa baik luring maupun daring. Tapi kalau daerahnya yang terpelosok nanti kemungkinan sulit untuk dilaksanakan. Nah ini bagaimana solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Yang menerbitkan, yang mencetak, yang tim dari dinas Pak. Oh, tim dari dinas. Kabupaten Lamongan Pak? Iya betul. Oh, iya. Langsung saya respon Mbak Betty. Langsung Bapak. Terima kasih.
Bapak, alhamdulillah ketemu lagi nih reuni di sini. Oke, sudah ada buku dari dinas. Wah, ini hebat ini. Sudah bergerak, sudah mampu. Tapi Bapak Ibu itu sebagai apa ya, kalau menurut saya ya, jadi sebagai panduan, inspirasi. Pesan saya itu jangan apa ya, paksakan wajib pakai buku ini gitu. Tadi saja sudah disampaikan banyak sekali perbedaan-perbedaan di tiap-tiap daerah, apalagi masalah sarana tadi itu. Oke, ya, terima kasih Dinas Lamongan sudah kreatif membuat itu. Tapi kalau menurut saya tadi itu bisa pakai itu atau memetakan sendiri, Pak. Itu pasti sesuai dengan kondisi. Jadi bagus untuk itu. Itu Mbak Betty, saya kira. Jadi Bapak, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya masih ada waktu. Monggo silahkan raise hand. Dari Pak Yanto Hardianus, Korwil Mangaran, silakan Pak, mic-nya sudah dibuka. Korwil Mangaran, silakan. Pak Yanto Hardianus, monggo. Orangnya masih jalan-jalan. Pak Yanto. Atau dari chat ini, tak kumpul Dari ada, chat. Pak. Ya, itu ya. Saya share lagi Pak, sampun saya tulisan nih. Oke, Pak. Ini banyak yang privat apa? Oh, kepanjenengan. Iya, Oh, nggih, Mas. apa saya Nggih. apa namanya? Saya tampilkan saja. Asalkan namanya tidak saya tampilkan. Saya servil ya, Pak ya. J, monggo Pak. Silakan. Nah, ini terbaca, Pak. Nggih, sakit terbaca Bapak. Masih ada guru yang belum menggunakan dan melaksanakan media online maupun pembelajaran secara daring di samping solusi dengan pelatihan. Apa solusi dalam waktu dekat? Karena pembelajaran sudah berlangsung. Wah, selain dengan pelatihan, pelatihan ya langsung nebeng saja ke temannya yang sudah bisa. Gitu. Intinya itu menguasai aplikasi online atau daring tadi itu. Ya, waktunya dekat. Kalau menurut saya tidak ada kata terlambat, Bapak Ibu, lebih cepat langsung teman-teman diajari. Kalau menurut saya tadi ada 4 tadi, Google Classroom, Google Drive, Google Form, Google Site. tambahkan lagi Google Set tadi itu. Google Classroom, Google Drive, Google Site, Google Form. Jadi itu 4 yang harus dikuasai oleh guru di zaman atau di masa pandemi ini untuk pembelajaran. Nah, ini masih pending lagi sahabat Wiwi, harap bersabar. Dibuatkan sendiri Bapak untuk kondisi daerah tertentu ini. Yes, kalau bahasa guyonan teman-teman, jangan menjagakan jangan menjagakan menjagakan panduan juknis dari pusat itu, nanti nggak jalan-jalan nanti. Terkait persiapan perangkat untuk tahun ajaran baru, guru binaan kami ajak untuk tetap berteman pada guru. Hanya untuk identifikasi KD yang akan dijabarkan. Monggo, tidak apa-apa, tetap pakai buku guru. Asalkan ingat tadi, jangan ini, biasanya teman-teman guru itu kan membuat sesuatu itu untuk eksternal, ini ditunjukkan lo sudah membuat, tapi tidak implementatif. Ini selalu nanti mau ditanyakan Bapak Ibu yang tanya ini, memang apakah benar itu perangkat pembelajarannya implementatif, bukan hanya untuk syarat administrasi. Saya kira di masa pandemi ini sudah ada
berguna lagi untuk administratif tadi itu. Sehingga langkah-langkahnya ya pokok-pokok tadi. Ini monggo nggak apa-apa pakai buku guru, senyaman tadi, tidak memberatkan teman-teman guru, siswa di rumah tadi. Alternatif lain yang digunakan khususnya siswa SD lebih lengkap dari WA, namun sederhana. Monggo dicoba menggunakan Kais Salah. Wah, ini solusi yang bagus. Terima kasih. Nanti ini ilmu baru Kais Salah ini, nanti saya googling nanti. Kalau saya ada informasi baru ini langsung saya kejar. Terus contoh RPP yang disampaikan Bapak tadi masih teruntuk peserta didik yang bisa diajak daring atau memanfaatkan teknologi. Bagaimana jika peserta didik tidak ada sarana untuk semua itu? Tadi sudah saya sampaikan. Kalau tidak ada, tadi sudah saya katakan tadi, siswanya itu tidak mampu lah sifatnya itu, orang tuanya tidak mampu, HP saja tidak mampu, apalagi sinyal gitu. Nah ini saya tidak tahu Bapak Ibu kondisinya di daerah itu, tapi ada best practice kemarin dari guru Jember kalau tidak Banyuwangi itu membuat di lembaran itu, anaknya itu pandai anaknya itu. Terus dia ngetik di lembaran itu, dia berkunjung ke rumahnya, setelah itu terus diberikan. Terus berikutnya beberapa waktu lagi datang ke situ untuk mengambil tugas-tugasnya. Nah itu atau cara yang cukup terkenal itu berkunjung seperti di Sumeneb itu, guru-guru berkunjung ke. Nah kalau di daerah pandeminya yang zona merah, wah itu nggak bisa. Nah, itu ya, sehingga ini kalau masalah teknologi nanti ya mudah-mudahan nanti pemerintah dalam ini Pemkot pusat atau donatur bisa memberikan sarana untuk pembelajaran online. Itu Mbak Betty. Dari saya Mbak Betty. Pak, waktunya masih ada. Ini ada beberapa pertanyaan lagi melalui chat. Saya bacakan ya, Pak Ilham. Ini dari Pak Zainullah dari Kota Malang. Bagaimana elementasi pembelajaran daring untuk kelas 1 SD di masa pandemi? Di sekolah binaan sudah melangkah dengan mengundang orang tua dengan tata cara strategi pembelajarannya. Hanya anak kelas 1 baru belum tahu kemampuan membaca. Ini untuk kelas 1 SD ya. Ya. Jadi yang di masa daring seperti masa daring, masa pandemi ini, bagaimana di kelas 1 SD baru masuk gitu ya Pak Zainullah ini. Ya Pak Zainullah ini. Kemudian pembelajarannya. Ya saya kira untuk ke konten Pak, ke konten materinya mungkin ya belum bisa. Nah, mungkin ada, ini saya terus terang belum ada best practice Pak Zainullah bagaimana kelas 1, sebab belum tahu juga inputnya kelas 1 itu bagaimana gitu. Apakah memang sekolah itu favorit artinya inputnya sudah bagus. Kalau inputnya sudah bagus tinggal gitu. Kalau misalnya inputnya belum bagus ya menggunakan media-media tadi itu, mungkin seminggu sekali online semua sama orang tuanya diberikan. Nah ini sebetulnya bagaimana sih pemberian tugas di kelas 1 ini, penjelasannya panjang Pak ini Pak di webinar yang pertama itu. Jadi secara umum ini Pak, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, saya bukanya Mbak Teti ya. Untuk pembelajaran kelas awal ini, kelas 1 ini. Saya sudah share screen belum Pak Benti? Jarang Bapak. Oh, jarang. Jadi intinya kita harus tahu, nah ini tadi, kita harus tahu yang
yang diajarkan itu, nah ini loh Bapak, kalau nanti teman-teman guru dari KD-KD ini tadi itu sudah mentok, katakan itu, Pak nggak mungkin ini mengikuti KD dan seterusnya, sehingga berikutnya adalah mengajarkan materi tentang psikologi siswa. Artinya apa? Sesuai dengan multiple inteligensi siswa, pembelajaran penugasannya itu, atau solusi di rumah. Bentar Pak Bedi, ini menarik Pak Bedi, saya buka Pak Bedi ya Pak, pembelajarannya Pak Bedi. Karena berbeda-beda ya antara, nah ini kemarin saya berikan di singkatnya menggunakan 4 ini Pak Zainullah ya, materinya memang idealnya dari KD-KD ini, kalau tidak bisa yang seperti bawah itu tadi. Pak Ilham, mohon maaf, share screen belum ada Bapak. Iya Mbak, Mbak. Sudah Mbak, nampak Mbak? Iya, nampak Bapak, monggo. Oh iya, nggak bisa. Caranya ada share screen dulu Mbak, sebentar Mbak. Caranya itu kalau di Zoom ini harus dibuka dulu filenya, baru di share screen. Oke, sudah Mbak. Kayak gini kalau oke, nah ini pertanyaan dari Pak Zainullah tadi itu. Ini ya, jadi kalau yang penting diingat-ingat adalah ini Bapak Ibu, kita sudah tahu di online itu ini sebagai gurunya 4 orang ini, maka nanti yang akan jadi guru adalah orang tuanya. Nah, kemudian materi-materinya kalau tidak bisa Bapak Ibu, karena ini masa pandemi ya, materi formal KIKD adalah pengembangan psikologi siswa tadi, bakatnya, passionnya siswa, terus solusi atas problem dari rumah, kemudian profesi orang tua, contohnya ini Bapak Ibu. Nah ini Pak, pengajarnya adalah orang tua. Kalau orang tuanya itu desainer, maka anaknya diajari, nanti gurunya itu memberikan tugas pada orangnya, mengajari. Syukur-syukur nanti di desainer, misalnya ada matematikanya misalnya saja, nah itu kalau misalnya orang tuanya ini sebagai tukang, nanti suruh ngajari tentang mencari FPB KPK, pasti berantem nanti itu yang penelitian tadi. Nah itu di psikologi siswa masalah rumah, dari misalnya saya rumah, bangun tidur itu kamarnya kotor semua itu. Nah, akhirnya diajari cara menata kamar itu, yaitu materinya loh. Misalnya saja rak sepatu itu masih tidak teratur, nah nanti diajari bagaimana menata rak sepatu itu. Singkatnya malah justru pembelajaran karakter porsinya lebih banyak. Jadi di nomor 23 ini porsi pembelajaran karakter akan lebih banyak dibandingkan dengan pembelajaran non karakter atau kognitif gitu ya di sini. Tiba saatnya, kalau dulu di masa normal pembelajaran karakter itu ya porsinya sedikit, gitu. Kognitif yang non karakter banyak. Nah sekarang ini pandemi lebih banyak porsinya. Ini kalau untuk kelas awal ya, kelas awal. Oke, saya kira itu Mbak Betty dari saya, Mbak Betty. Saya tutupnya dulu. Nuwun sewu Pak Ilham, ini ada, kita ambil satu lagi nih Pak pertanyaan nih. Ini nih saya bacakan, ini dari Pak Kuswanto dari LPMP Papua Pak. Oh Pak Kuswanto, wah saudara saya dari, saya sudah lihat ini. Bagaimana bentuk atau contoh instrumen monet daring dan luring untuk memantau aktivitas guru dan siswa. Monggo penjelasannya. Instrumen monet daring dan luring untuk memantau aktivitas guru dan siswa. Oh baik Pak
Oh, ini ketemu lagi, bagus. Jadi bagaimana aktivitasnya? Sama Pak, dengan misalnya saja aktivitasnya melihat seperti yang contoh saya tadi itu, tentang penugasan, sehingga saya nanti membuat instrumen itu, bentuk kegiatannya apa, pemberian tugasnya itu apa, misalnya saja baca tadi performan ya, atau membuat produk tadi yang dicontoh di kelas saya itu. Tinggal ya seperti biasanya, yang beda itu hanya aspeknya Pak, aspeknya. Kalau dulu itu kita langsung datang ke kelasnya mengamati, tapi sekarang ini kita bisa melihat hanya bukti-bukti cat siswa, bukti-bukti tugas yang dikumpulkan siswa, bukti-bukti informasi, perintah-perintah dari gurunya itu tadi. Nah, supaya kita tahu itu tadi aktivitas yang diupload siswa, tugasnya itu apa saja sih, perintah-perintah dari guru itu apa saja sih. Nah, kita masuk ke sana, supervisornya masuk ke sana. Kalau kita tidak ikut masuk di kelasnya, instrumen yang kita bawa ini kita tidak bisa. Jadi singkatnya Pak, sama saja formatnya, aspek, kemudian sebelah kanan itu mungkin 1, 2, 3, 4, ataupun ya tidak, dan seterusnya itu. Nah, yang beda itu sebelah kirinya, disesuaikan dengan masa pandemi. Begitu Mbak Medi? Baik Pak Ilham. Oh, masih banyak ini privatif. Saat melakukan supervisi mutu, menjaring datanya kita gunakan Google Form. Saya baca ya, ini privat ini. Konco-konco pengawas ada privat barang. Saat melakukan supervisi mutu, menjaring datanya kita gunakan Google Form, Google Drive. Tapi merangkum datanya atau melaporkan data hasil supervisi mutu, saya tempatkan di website pribadi atau weblog pribadi. Gimana keluar seperti itu? Kalau seperti itu boleh. Di Google Drive hanya saya ambil kode embed-nya saja, tapi copy paste ke halaman website saya, sehingga sambil di web pribadi bukan, monggo, enggak apa-apa. Ini saja saya sudah senang, Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu sekolah sudah terjun di website itu, nanti kan berkembang sendiri. Oh, saya pakai Google ini kurang efektif. Saya coba, tadi ada penjelasan Pak Ilham, Google Classroom. Wah, belajar Google Classroom. Oh, ternyata enak Google Classroom. Saya belajar Google Classroom itu dari teman saya, namanya Cak Ri gitu Pak. Dari LPMP itu. Belajarnya pun dari tutorialnya saja, online-nya saja. Nah, baru saya terapkan. Banyak guru. Terus Pak Jumadi bawahnya ini, Pak Jumaidi Pak. Saya baca ya Pak ya? Monggo Bapak. Oh, ini coret-coret itu enggak pertanyaan. Ini ada dari Bu Susiana, Kabupaten Jombang. Tanya bagaimana penilaian proses dan hasil pembelajaran jauh daring dan luring. Oh, Bu Susiana, pengawas SMP Jombang. Nah, penilaiannya bagaimana itu? Memang kita sudah tahu kalau penilaiannya itu kognitif, Bu Susi. Itu akan nuansanya, kalau apalagi itu masalah nasib gitu. Wah, orang tua akan berupaya agar nilai anaknya baik. Singkatnya diajari nanti itu. Maka kalau itu ketat, seperti tes masuk perguruan tinggi itu kan tidak mungkin ya diawasi kamera itu. Maka yang paling cocok adalah menggunakan project. Kan ada 3 itu ya, project dilakukan itu, performa, dan sama investigasi itu. Nah, sehingga yang dinilai adalah hasil project siswa itu. Kemarin ada pertanyaan, Pak, kalau project itu kan KI 4, saya mendapatkan nilai KI 3 dari mana? Gitu. Nah, akhirnya saya jawab, kalau di negara-negara maju, Bapak Ibu, pen and paper test tertulis itu jarang dilakukan.
Terus yang dilakukan adalah dari performance siswa. Dari performance siswa atau produk yang dihasilkan siswa itu sudah diketahui, sudah guru sana itu sudah bisa memotret, oh penguasaan kognitif anak ini sekian begitu. Nah kalau di Indonesia masih mungkin belum seret ini. Nah waktunya ini Bapak Ibu, waktunya kita karena kepepet ini, kita sekarang ini kepepet ini oleh COVID itu, menilai pengetahuan siswa dari aspek KI 4-nya siswa. Ya pasti lebih lebih akurat lah dibandingkan dengan masa normal itu. Begitu Mbak Betty. Terus ada lagi, saya kira sudah tidak ada. Ini hanya ya mungkin angkat tangan mungkin Saya Raisen sejak dari tadi. monggo. Pak Ilham bagaimana? Monggo. Ada dua orang Husnul dari Kabupaten Probolinggo dan Jailani Lamongan. Saya coba mana yang merespon dulu. Pak Jailani. Wah, Pak Jailani. Kangen nih Pak Jailani. Ayo Pak. Monggo. Pak Jailani Lamongan, monggo. Oh, tidak merespon. Pak Agus Abadi ada itu. Pak Husnul Kabupaten Probolinggo itu angkat tangan juga. Nah, silakan Pak Husnul, speakernya sudah nyala. Pak Husnul Kabupaten Probolinggo. Pak Ilham, Pak Husnul. Bapak lupa Pak Ilham. Ya Allah, iya. Pak Ilham, selamat siang. Terima kasih atas kesempatan. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab Pak, tapi karena ada kesempatan maka saya gunakan. Notabene sekolah binaan saya itu di daerah yang kalau diajak daring itu gurunya bisa, tetapi wali muridnya tidak bisa. Sehingga kita harus ada solusi yang terbaik supaya pembelajaran tetap berjalan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik dan anak-anak bisa senantiasa sehat. Nah tadi best practice dari Jember tadi sebenarnya sudah kita lakukan di Probolinggo Pak, terutama di Bantaran binaan saya, yaitu dengan guling Pak. Jadi kalau daring nggak bisa, luring nggak bisa, akhirnya dengan guling Pak. Nah ternyata dengan guling itu guru keliling Pak. Jadi best practice guru binaan kami adalah guling. Tetapi ada kelemahan-kelemahan yang sebenarnya oleh gugus tugas tidak diperkenankan untuk tatap muka walaupun itu boleh. Tetapi karena hanya itu yang bisa dilakukan, maka guling itu menjadi solusi yang terbaik bagi guru mereka. Nah, kelemahannya tidak bisa menjangkau banyak peserta didik karena yang bisa dijangkau saja. Nah, Pak Ilham yang saya hormati, kembali pada RPP yang sudah dirancang tadi, kembali pada guru-guru, dan kami kemarin sudah membawa guru-guru kami untuk bisa melakukan itu semua. Tetapi kembali pada gugus tugas belum bisa memberikan izin untuk bisa keliling, nah kami menjadi repot lagi, itu Pak. Sebenarnya pertanyaan sudah dijawab, tetapi ini karena saya diberi kesempatan, itu yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi best kami adalah guling. Mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bu Husnul. Ngapunten Pak, keliru ping 3 Bu Husnul. Ada guru keliling. Pesan saya pakai protokol yang ketat ya Bu Husnul ya, teman-teman yang keliling itu tidak tertular atau tidak menulari. Ada Pak Jailani, Mas Daryono, Mbak Betty, itu reset. Ripon ini Pak Jaryono, waktunya sudah kurang 2 menit ya menawi. Pak Jailani itu, ada Pak Jailani itu. Ya, monggo Pak Jailani. Pak Jailani silakan Pak. Pak Jailani Lamongan, monggo silakan. Jailani dari Kabupaten Lamongan, monggo. Tidak bisa merespon Bu Betty, monggo silakan. Bapak Ilham.
Nun sewu, ini waktunya sudah hampir habis, kurang 1 menit. Ini untuk tanya jawab sesinya kita tutup. Pak Ilham, Pak Rustan, Matur sembah nuwun Bapak Ilham atas materi yang telah diberikan beserta dengan pertanyaan-pertanyaan juga yang sepenuhnya sudah panjenengan jawab seluruhnya. Oke, Bapak Ibu peserta yang berbahagia, karena mengingat waktunya sudah menunjukkan pukul 10:40, marilah kita bersama-sama mendengarkan penutup kegiatan ini yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi. Kepada Bapak Rustam Hari SOSMM, kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas, juga Bapak Ibu kepala sekolah dan sebagian Bapak Ibu guru dan peserta video conference sharing knowledge supervisi mutu pendidikan di masa pandemi bersama LPMP Jawa Timur. Sekali lagi kami atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian atas perkenan hadir dan bergabung dalam sharing knowledge kali ini. Semoga hal ini dapat menginspirasi kita semua, juga bermanfaat bagi kita semua dalam memajukan pendidikan di Jawa Timur dan juga di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan di dalam pengelolaan Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kami dapat meningkatkan kualitas layanan secara umum dan khususnya pada sharing knowledge yang kami siapkan secara serial. Besok agendanya adalah pengolahan dan analisis data mutu. Kemudian hari Rabu pada alamat dan jam yang sama, ayo menulis buku, khususnya ditujukan kepada Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan kegiatan sharing knowledge ayo menulis buku. Tentu dan mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Dan pengalaman yang lalu peserta sharing knowledge ayo menulis buku itu sampai 300 peserta, kurang lebih 300 peserta, dan karena ada beberapa permintaan sehingga kami adakan ulang. Demikian Bapak Ibu informasi, dan dari kami mohon maaf sekali lagi atas kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan bersyukur, membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam atas penutup yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemumu di dalam semak lari terbang mendengar babat. Terima kasih telah menyimak, semoga bisa memberi manfaat. Amin, amin. Terima kasih kami sampaikan pula kepada host, narasumber, dan terutama kepada Bapak Bimbingan yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan pada pagi hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Di tengah kondisi new normal saat ini, Bapak Ibu kami sampaikan janganlah kita menjadi lengah, tetaplah kita menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol pencegahan dan penanganan COVID yang tersedia. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sehingga kita bisa beraktivitas di kesempatan dan bertemu di kesempatan yang akan datang. Sebagai penutup, sudilah kiranya Bapak Ibu mendengarkan pantun lagi yang akan saya sampaikan. Pagi-pagi pergi ke sawah, pulang-pulang membawa ikan.
Jika tutur kata saya ada yang salah, mohon kiranya Bapak Ibu untuk memaafkan. Bujang dan darah tinggi semampai, senyum dan sapa menggugah naluri. Semuanya pun sudah usai, saatnya kami untuk undur diri. Baik, Pak Topik menjahit kopiah dijahit berdu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi sahabat BW seminar yang telah kami lakukan dengan LPMP dan seluruh pengawas Jawa Timur, bahkan ada yang dari luar Jawa Timur. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.